Kalau cuma makan bakso mah itu udah biasa. Nah, baru seru dan luar biasa kalau kita icip bakso brisket dan koyor yang kuahnya nggak pernah ganti. Yes, kuah di kuali ini nggak pernah diganti sejak kedai ini buka, bos. Jadi umur kuahnya udah berbulan-bulan. Konsep ini pula yang bikin banyak influencer datang dan penasaran pengen icip kaldu pusaka. Semuanya pada kepo, gimana sih rasanya Forever Soup ini? Hasilnya cuan ngalir sampai ratusan juta, bos. Bos, ini ada yang baru dari dunia perbaksoan. Bakso dengan konsep yang baru diadaptasi dari luar negeri. Buat kalian yang kepo pengen tahu, tonton terus, cuan bos! Tuh bos, jadi bukan karena males ya, Kak Adif nggak pernah ganti kuah bakso dagangannya. Ternyata doi terinspirasi kuliner khas Thailand yang udah dapat Michelin segala loh bos. Kedai Watana Panich Beef Broth ini jualan sup daging sapi yang kuahnya nggak pernah diganti selama hampir setengah abad. Wadidaw! Konsep ini pun diboyong Kak Adif ke tanah air bos. Bos, bakso kita ini menggunakan konsep Forever Soup kaldunya. Jadi sekarang ini masih bening, tapi nanti dia akan semakin pekat dan akan semakin bold rasanya. Kalau untuk sopnya ini sendiri dia nggak akan basi karena dia dipanaskan secara terus-menerus dan itu yang membuat rasanya semakin kuat. Terus kenapa larinya ke bakso, Kak? Kan saingannya udah banyak banget nih. Karena bakso itu adalah makanan yang paling bisa diterima sama masyarakat banyak. Dan karena saya berkaca pada COVID kemarin, pandemi gitu kan, sepertinya makanan-makanan yang gampang diterima di masyarakat seperti bakso, mie ayam, nasi goreng itu mereka yang nggak mengalami dampak yang cukup parah gitu. Oh, ini salah satu trik sukses bisnisnya, bos. Pilih bisnis yang minim resiko, biar nggak gampang rugi. Tambahkan unsur unik buat penguat produk. Dan jadi deh usaha yang cakep jualannya, bos. Si Forever Soup ini konsepnya dimasak dan diisi ulang, bos. Kaldu sup dan tulang-tulang dalam kuali ini nggak boleh sampai habis sama sekali. Kalau terpantau udah mau tandas, kudu cepet-cepet diisi lagi sama kuah kaldu. Kaldunya juga istimewa bos, pakai 3 jenis tulang belulang, yaitu tulangan ayam, kambing, dan brisket sapi. Daging sapinya pakai yang impor, biar kualitas terjaga terus. Hasilnya permintaan gak pernah berhenti bos. Menurut saya yang saya pelajari itu percampuran antara 3 protein itu, daging itu, dia yang paling menciptakan rasa yang gurihnya lebih baik gitu. Sekali masak bisa ngabisin 20 kilo daging kambing dan sapi loh. Apalagi racikan rempah nusantaranya, bikin rasa kuahnya beneran beda deh sama bakso lainnya. Lihat tuh, ada bunga pekak, jinten, dan kayu manis yang bikin rasa kuahnya yahut banget. Terus Kak, gimana tuh caranya biar si kuah ini nggak basi? Yang bisa buat basi itu cara penyimpanannya yang tidak benar, dan yang kedua ada bahan-bahan lain yang bisa mengontaminasi kaldunya itu. Misalkan ada tetesan air yang masuk ke kaldunya itu, nah itu bisa merusak. Ini nih bos, kalau mau bikin kaldu Forever Soup ini, kuncinya cuma satu, wajib higienis. Kalau enggak, ya basilah kuahnya. Semua bakso juga dibikin sendiri sama timnya Kak Adif. Kaldu bakso dan kuah supnya juga baru digabung pas dituang ke mangkok aja. Jadi masaknya kudu dipisah bos. Dia hanya untuk menjaga balance dari rasa dagingnya sama kuah baksonya ini gitu. Karena kalau misalkan kita makan kaldu baksonya, kaldu dagingnya aja, itu akan terasa sangat mungkin orang bilangnya mahteh ya gitu. Jadi untuk ngebalance rasanya perlu juga dari bakso, dari kuah clearnya itu. Gimana? Jos nggak tuh? Urusan kuah doang, konsepnya sampai sekompleks itu.
Jadi, waktu kuahnya ketemu bakso urat spesial pakai daging brisket kesayangan pelanggan dan bakso daging tulang kambing yang jadi primadona, semuanya auto puas. Mana harganya cuma 25 ribuan pula, makin bejibun lah pembelinya. Kalau untuk rugi sih enggak, karena kan itu juga udah masuk perhitungan kita gitu. Gimana cara untuk ngefisiensinya, terus juga budgetingnya segala macam. Gitu. Asyik, namanya bisnis ya jangan sampai rugi dong ya. Makanya selama buka 4 bulan ini, perputaran uangnya dijagain bener nih sama Kak Adif. Kalau omset untuk usaha ini, alhamdulillah sekarang sudah mencapai 150 sampai 200 ya. Wih, ini mah terbukti banget. Dorongan promo dan review influencer di media sosial tuh pengaruhnya nyata. Karena review kedai ini wara-wari terus di sosmed. Pembeli pun mau datang loh jauh-jauh dari berbagai kota. Apalagi sebenarnya Kak Adif nih emang pemain lama di dunia kuliner, bos. Bisnis pertamanya adalah kerang kiloan sejak 2016 dan sekarang juga masih eksis terus. Lanjut, Kak Adif nambah bisnis mie ayam dan bakso kuah Forever Soup ini. Terus Mas, apa sih tantangan terberat di bisnis kuliner ini? Yang paling utama sih sebenarnya kualitas ya. Maksudnya gimana kita cara mentransfer ilmunya ke tim itu emang bener-bener harus sesuai dengan kita. Kadang pun kita udah sesuai SOP, sesuai resep. Kadang orang dikasih resep sama pun rasanya beda. Kayak gitu. Jadi yang paling susah sih itu sih. Yes, kalau obrolan orang dapur sih bilangnya, beda tangan bakal beda rasa. Nah, standarisasi resepnya nih yang akhirnya dibikin baku, biar kualitasnya tetap terjaga. Cakep kan, Bos? Bos, kalau mau usahanya lancar, yang penting kita harus bisa berinovasi dan ngikutin perkembangan zaman. Yang penting cuan, Bos.